tercapai. Nah, kali ini di mata pelajaran hari ini adalah materinya sudah sampai di fungsi kuadrat. Di mana fungsi kuadrat ini kalian bisa harapkan untuk menggambar sebuah grafik. Nah, kita nanti jelaskan satu persatu dari pengertiannya sampai sifat-sifatnya sampai nanti bentuknya. Nah, silahkan kalian ikuti baik step by stepnya, maka silakan. Nah, kita akan mulai pembelajaran untuk kali ini tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya saya klik slide. Kita mulai. Nah, ini fungsi kuadrat. Nah, ini untuk fungsi kuadrat, ini kompetensi dasarnya itu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian 4.9 itu menyatakan untuk keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kali ini yang saya paparkan adalah fungsi kuadrat. Ini seperti biasa saya sampaikan sendiri dari ini oleh Setio Budiarsono dari SMK Negeri Surabaya. Kemudian pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut. Ini fx itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas. Sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Hal ini tentunya berbeda dengan yang dinamakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dan bentuk persamaan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a itu tidak boleh sama dengan 0. Ini dengan x adalah variabel bebas, a dan b koefisien, serta c adalah konstanta. Kembali lagi ke materi fungsi kuadrat. Suatu fungsi sangat erat hubungannya dengan grafik fungsi. Jadi intinya di sini nanti kita akan menggambar dengan menggunakan grafik fungsi, yang nantinya tetap kita masih menggunakan persamaan kuadrat juga sama. Sifat fungsi kuadrat. Ini nilai a ini merupakan koefisien pangkat tertinggi, yaitu koefisien pangkat kuadrat x kuadrat. Nilai a menentukan ke arah manakah grafik parabola fungsi kuadrat itu terbuka. Nah, maka sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan a ini adalah jika a itu lebih dari 0. Maksudnya apa? Lebih dari 0. Maksudnya itu adalah nilai positif. Maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Jadi terbuka ke atas berarti kayak U itu namanya terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Jadi U kebalik gitu, atau V gitu. Parabola kan. Jadi akan melengkung. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau yang ini adalah nilainya positif, A-nya itu positif, sedangkan ini A-nya itu negatif, maka dia melengkungnya ke bawah. Ini yang melengkung ke atas atau terbuka ke atas, seperti ini, perbedaan. Berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nah, D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC ini kembali lagi di awal tadi, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, itu ax kuadrat gitu ya. Jadi di situ nanti akan ada a, b, c. Nah,
Silakan kalian bisa lihat lagi gambar di atas. Jika D ini lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Jika D kurang dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Grafik fungsi kuadrat. Dari ciri khusus yang dijelaskan di atas, berikut di bawah ini merupakan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat secara umum beserta sedikit penjelasannya. Nah ini jika D ini lebih dari 0, maka seperti ini, memotong sumbu X di dua titik terbuka ini, maksudnya memotong sini. Nah, ini. Jika D sama dengan 0, jadi dia nempel sebenarnya, nempel di sini, menyinggung. Jadi menyinggung X di satu titik, cuma menyinggung sedikit. Nah, ini jika D kurang dari 0, maka ininya ini tidak mengenai sumbu X. Kemudian di bawahnya di sini, jika definisi negatif ya, definisi negatif berarti atau X A yang pertama itu negatif. Nah, seperti ini sebenarnya sama. D lebih dari 0, kita lihat memotong sumbu X ini, sumbu X nya di dua titik terbuka ke bawah. Sedangkan yang ini juga sama, hanya menyinggung, jadi cuma nempel. Ini sebenarnya tadinya namanya hanya menempel, jadi menyinggung dikit sekali. Kalau yang ini yang D lebih dari 0 sini, ini seperti ini. Ini seharusnya maaf, ini salah ketik ya. D kurang dari 0, maka ininya tidak mengenai dari sumbu X sama sekali, tidak mengenai sumbu X sama sekali. Nah, langkah-langkahnya nanti kalian begitu ada rumus atau ada soalnya, itu langkah-langkahnya ini ada sekitar 5. Jadi satu soal itu pengerjaannya sekitar 5, dan nanti yang ke-6 itu adalah 6 atau ke-5 itu menghubungkan titik-titik yang akan diperoleh. Yang pertama itu tentukan titik potong dengan sumbu X, nilai X, nilai Y atau fx sama dengan 0. Nah, nanti nilai X nya itu dibuat sama dengan 0, maka akan yang Y nya dulu sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan fungsi kuadrat. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu Y atau X nya itu sama dengan 0. Jadi kebalikan, kalau titik potong dengan sumbu Y itu yang dibuat 0 itu adalah X nya, sedangkan titik potong sumbu X maka yang dibuat 0 itu adalah nilai Y nya. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetrik, itu X itu sama dengan min B per 2A. Kemudian titik puncaknya itu X, Y, itu min B per 2A, B kuadrat min 4AC. Cara menentukan koordinat titik puncak dapat dilakukan dengan cara menggunakan XP pada langkah ketiga. Kemudian substitusi XP pada persamaan Y untuk mendapatkan YP. Kemudian yang kelima itu menghubungkan titik-titik yang diperoleh. Nah, itu 5 langkah yang akan kita gunakan untuk malam ini ataukah hari ini yang saya sajikan di malam hari. Jadi nanti kalian bisa lihat step by step, langkah demi langkah, apa yang akan saya utarakan atau akan yang saya jelaskan. Oke, kita mulai contoh.
contoh. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y itu sama dengan X kuadrat min 4X min. Kita bisa lihat di sini ini rumus awalnya itu Y itu sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini baru kita bisa kelihatan di sini ya. Jadi nanti A itu sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan min 5. Kemudian tadi sifat berdasarkan nilai A itu nanti kita bisa ketahui di sini, berarti A itu sama dengan 1 dan 1 ini kan positif, berarti 1 ini lebih dari 1, sehingga grafik fungsi itu terbuka ke atas. Kemudian kita menentukan yang pertama itu kita kasih I ya, itu titik potong, titik potong sumbu X, berarti itu yang dibuat 0 adalah X sama dengan 0, sehingga ini kan tadinya X kuadrat min 4X min 5 itu sama dengan Y, sehingga X kuadrat min 4X min 5 itu sama dengan 0. Nah, ini jadi kita buat persamaan kuadrat di sini, dimana nanti kalian bisa mencari apa namanya titik-titik, ini titik-titik kalikan titik-titik itu sama dengan min 5. Kemudian yang bawahnya titik-titik plus titik-titik sama dengan min 4. Jadi dua bilangan ini harus sama. Jadi misalnya ini kita taruh 5 sama 1, berarti kan 5 kalikan dengan 1, maka hasilnya harusnya min 5. Nah, biar kita bisa lihat, berarti sininya kita tulis dulu, ini 5, ini juga 1. 5 tambah 1 supaya hasilnya min 4 itu berarti yang minnya di mana? Nah, kita bisa ngambilnya di sini. Di sini kita juga bisa di sini. Min 5 kalikan 1 sama dengan min 5. Min 5 tambah dengan 1 itu sama dengan min 4. Sehingga fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Ini sama dengan 0. Kita nurut dari sini aja. X plus 5 sama ini salah ini kita mengambil dari sini X min 5 tuh, nah ini X min 5 nya, kemudian X plus 1 sama dengan 0. Ini saya hapus saja. Kita ambilnya adalah beres semua.
kelihatan bersih. Jadi salah. Oke, kembali lagi ke pointernya aja. Oke, nah maka dari sini kita bisa dapatkan X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1, sehingga titik potong sumbu atau SP X adalah titik ini X ya, berarti X, Y. Berarti kita dahulukan X, Y. Kita balik aja, tidak apa-apa karena ini minnya berada di sini ya. Jadi kita ngawali aja dari min 1,0 dan 5,0. Nah, ini adalah langkah yang baru I1. Nanti kita masuk yang I2. Ini yang kedua ya, yang kedua kita tulis I2. Ini titik potong sumbu Y. Ini X nya itu sama, sehingga Y itu sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Sehingga karena ini kebalikan ya, kalau titik potong sumbu Y berarti X nya sama dengan 0. Berarti ini kita X nya ini kita jadikan 0 dikurangi 4 kalikan 0, maka hasilnya adalah 0 min 5. Maka hasilnya adalah min 5. Jadi itu sama dengan min 5, sehingga titik potong sumbu Y itu sama dengan X, Y, jangan sampai lupa. Jadi ini adalah 0, min 5. Kemudian yang ketiga itu sumbu simetri dan koordinat kali. Kalian nanti mengikuti ini insya Allah jadi. X itu min B per 2, jadi sama dengan min negatif dalam kurung negatif lagi, B itu ini adalah min 4, berarti negatif 4 per 2A, maka sama dengan 4 dibagi 2 kalikan 1, maka sama dengan 2. Ini untuk X nya, sedangkan untuk Y nya itu min D per 2, 4 per 4A. Saya tulis di sini. Y sama dengan min D per 4A, di mana D itu sama dengan D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita hitung jadinya min dalam kurung B kuadrat min 4AC atau negatif 4AC per 4 kali 4A, 4 kali 4. Min dalam kurung B nya yang mana, berarti B nya ini, berarti ini min 4 kuadrat.
1 C-nya ini adalah C, berarti min 5. Maka ini 4 kalikan 1, sehingga negatif tetap, berarti ini 16. Min kalikan dengan min atau negatif dikalikan negatif, jadinya positif 20 per 4 kalikan 1, sehingga didapatkan 36 per 4, sehingga didapatkan min atau negatif 9. Jadi Y itu negatif 9, sehingga sumbu simetri kita dapatkan X itu sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya itu ini berarti 2,9. Koordinat titik baliknya atau koordinat puncaknya di sini. Kemudian yang keempat, itu I4 ya, menentukan beberapa titik. Menentukan berapa titiknya sebenarnya boleh lebih daripada 1, jadi supaya nanti gambar grafiknya lebih pas. Nah, ini menentukan berapa titik, misal kita akan tadi mulainya adalah X nya itu sama dengan 1, dimulai dari 1, maka secara otomatis Y itu sama dengan, misalnya ini kita ganti X kuadrat min 4 X min 5, maka sama dengan 1 kuadrat dikurangi dengan 4 kalikan 1 dikurangi 4 min 3, hasilnya min 3 min 5, negatif 3 negatif 5, berarti negatif 8, berarti Y sama dengan, sehingga titik bantunya itu karena ini X nya ini adalah berarti titik bantunya ini adalah 1,5. Jadi untuk menentukan di titik puncaknya seperti itu. Dan kita akan membuat grafik kartesiusnya. Ini ada penggarisnya enggak? Kita coba penggarisnya. Kita lihat garisnya seperti ini. Itu berarti yang berada di sini. Pas.
ini dinamakan sumbu Y, ini grafik kartesius ya, ini dinamakan sumbu X, ini 0, ini kemudian ini min 1. Nah, ini saya coba perkirakan aja, 1, min 2, nanti kalian bisa menggunakan buku kotak-kotak atau sambil penggarisnya yang pas. Jadi kalau ini kan saya perkirakan aja karena ini gambarnya aja kesulitan. Lima, 6, 7, 8 sampai 9. Kemudian di sini juga sama, 1, 2, 3, di sini 4, 5. Nanti kalian bisa ukur sendiri ya. Nah, tadi yang awal kalian bisa lihat di yang awal itu adalah min 1,0, berarti min 1,0 nya berada di sini. Ini min 1,0. Saya kasih agak tebal ya. Terus yang kedua ini min 1,0, ini 5,0. Ini yang pertama, kita buat titik-titiknya dulu. Kesulitan untuk membuat titiknya. Terus yang kelihatan. Kemudian tadi adalah titik bantunya itu titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini berarti dia memotong di sini di angka 5 ini kelihatannya di sini. Kemudian titik bantunya itu berada di setelah ini, kemudian sampai titik koordinatnya berada di 2, ini 2. Kita bisa hubungkan 2, min 9 berarti berada di sini. Ini 2, nah ini. Kemudian baru kita lihat titik bantunya itu 1,8. Ini 1, ini titik bantunya, berarti ini 1,8. Nah, sebenarnya di sini itu kan juga sama. Ini
pilih sini sama ini juga, karena secara otomatis bergeser di sini ya. Satu langkah berarti. Nah, kita bisa menghubungkan dari arah sini. Jadi kita hubungkan ke pencet, kita hubungkan dari arah sini. Nah, ini hati-hati sampai angka 5 nya, sampai titiknya ini, sampai titik sini, naik lagi ini sampai dengan angka 5. Nah, ini yang dinamakan parabolanya seperti ini. Nah, ini jadi nanti kalau kalian bisa menggunakan penggaris yang bagus, kemudian menggunakan titik-titik yang bagus, saya kira ini akan lebih rapi untuk saran. Nah, ini untuk tugas kalian nanti satu grafik aja ya, grafik. Nanti kalian bisa cari di sini. Y sama dengan X kuadrat min 6X min 8. Satu aja. Kalian gambar grafiknya, kemudian langkah demi langkah seperti tadi. Silahkan kalian catat di buku catatan. Kemudian setelah selesai baru nanti kalian bisa upload di Microsoft Teams. Saya tunggu nanti channel saya buka, kemudian kalian bisa gambar di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya kasihkan untuk kali ini. Jangan lupa untuk klik like atau klik subscribe-nya atau klik loncengnya supaya dalam saya menyajikan untuk kalian, insya Allah walaupun mungkin sedikit yang bisa kalian dapatkan, setidak-tidaknya ini membantu kalian untuk belajar. Kalian setelah mengikuti pembelajaran untuk kali ini, semoga saja kalian mengikuti dari awal sampai dengan terakhir, jangan di skip, nanti ada yang ketinggalan. Tugasnya cuma satu gambar aja, silakan kalian bisa gambar, kemudian seperti biasa upload di kemudian dan jangan lupa ini kan saya sudah di channel YouTube saya. Nah, silahkan bisa klik loncengnya ataukah klik subscribe-nya ataukah klik like kalian suka, bisa kalian pahami satu persatu. Jangan bosan untuk belajar matematika. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini.